Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aksata. Aksata berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak pernah putus. Di sini ada saya sebagai ketua, Wimbo Dewantoro. Saya Mutiara Kamilah. Saya Mutiara Jihan Aulia. Saya Siti Marawardana. Saya Salwa Zahra. Selamat menyaksikan video ini. Harga murah, produk bagus, kirim cepat gratis ongkir happy. Kalau enggak happy, uangmu kembali. Lazada 100% happy. Pada iklan yang pertama, terdapat pelanggaran dari etika pariwara Indonesia, yaitu 100% happy dan 100% uang kembali. Hal tersebut melanggar pasal 1.2 bahasa poin 1.2.3, yaitu penggunaan kata 100% atau asli harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdapat pelanggaran kalau nggak happy uangmu kembali dan pelanggaran tidak disebutkannya syarat-syarat pengembalian uang. Hal tersebut melanggar pasal 1.5 garansi. Jika suatu iklan mencantumkan garansi, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melanggar pasal 1.6, yaitu janji pengembalian uang. Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang, maka syarat-syaratnya harus dijelaskan secara lengkap dan mudah dimengerti. Selanjutnya terdapat pelanggaran adegan mendadak saat mengantar paket. Hal tersebut melanggar pasal 1.10 keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Selanjutnya terdapat pelanggaran menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak dijelaskannya ketentuan jaminan atau janji yang diberikan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut melanggar pasal 9, pelaku usaha dilarang mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar, dan melanggar pasal 4, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Selanjutnya terdapat pelanggaran dari Undang-Undang tentang Penyiaran, yaitu murah pol. Hal tersebut melanggar pasal 37, bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Dengerin semangatmu, bikin harimu makin seru. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pada iklan kedua, menurut etika pariwara Indonesia, cuma teh pucuk harum dari teh pucuk pilihan. Hal ini melanggar pasal 1.2 bahasa poin 1.2.3. Penggunaan kata cuma tidak boleh digunakan kecuali disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan duduk tidak sesuai dengan tempatnya. Hal ini melanggar pasal 1.10 keselamatan. Iklan tersebut tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Selanjutnya, bikin haus lagi dan gak nyangkut di leher. Hal ini melanggar pasal 1.12 hiperbol. Selanjutnya, terdapat pelanggaran menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat kalimat teh pucuk harum dari teh pucuk pilihan, lebih segar, lebih harum, gak bikin haus lagi dan gak nyangkut di leher. Melanggar bab 4 pasal 9, pelaku usaha dilarang mempromosikan suatu barang secara tidak benar dan janji yang belum pasti. Selanjutnya, menurut Undang-Undang tentang Penyiaran, yaitu di atas mobil terdapat sofa yang diinjak-injak. Hal ini melanggar pedoman perilaku penyiaran pasal 48 poin keempat, standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan keseparan dan kesusilaan. Beli apa aja pasti yang terbaik dan terpilih. Beli-beli tanpa tipu-tipu, beli-beli tanpa tipu-tipu, pasti puas hanya dibeli-beli. Terdapat pelanggaran penggunaan kata yang terbaik dan terpilih tanpa tipu-tipu 100% ori, yaitu di Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 poin 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti top atau kata-kata berawalan ter kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran kedua, visualisasi tulisan niat tanpa tipu-tipu diskon 50%. Di Etika Pariwara Indonesia pasal 4.2 visualisasi tulisan harus mudah terbaca. Pasal 4.7 promosi penjualan poin 4.84, jika iklan promosi penjualan mencantumkan diskon harga, maka ia harus benar-benar lebih rendah dari harga sebelumnya. Selanjutnya, pelanggaran 100% ori di Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab 4 pasal 8 tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelanggaran dengan menggunakan kata cashback dan diskon 50%. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pasal 17 poin 1 dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang. Undang-Undang tentang Penyiaran pasal 36 nomor 5 yang A bersifat menghasut atau bohong. Aldi, kok nggak sekolah? Iya, Aldi gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat, sabun biasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru, 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin.
Berikutnya, pelanggaran dengan penggunaan kata nomor 1 di dunia dan 100% lebih kuat pada etika pariwara Indonesia, yaitu pasal 1.2, poin 1.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti nomor 1 top, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1.2, bahasa poin 1.2.3, penggunaan kata 100% kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yaitu talent laki-laki tidak menunjukkan dirinya sebagai ahli medis atau profesi tertentu. Di etika pariwara Indonesia, pasal 3.9 tenaga profesional, poin 3.9.2, iklan harus mematuhi kode etik profesi tersebut. Pelanggaran selanjutnya menunjukkan bahwa Lifebuoy lebih unggul daripada sabun biasa. Di etika pariwara Indonesia, pasal 1.20, iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Lalu di Undang-Undang tentang Penyiaran, bab 4, pasal 36, poin 6, isi siaran dilarang memperolok atau merusak hubungan internasional. Selanjutnya, kalimat 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bab 4, pasal 8, bagian D, tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam label. Selanjutnya, yaitu penggunaan kata 100% asli. Undang-Undang tentang Penyiaran, yaitu bab 4, pasal 36, poin nomor 5, isi siaran dilarang bersifat menghasut atau bohong. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril faedahnya real. Berdasarkan pelanggaran etika pariwara Indonesia, pergelangan tangan talent yang diikat dan diseret menggunakan sebuah kendaraan. Terdapat pada pasal 1.10 keselamatan, iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi keselamatan. Berikutnya, tidak mencantumkan adegan berbahaya. Pada pasal 4.2 media televisi, poin 4.2.3, iklan wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya. Berikutnya, menyatakan untuk selalu minum Indomilk steril. Pasal 2.5, poin 2.5.3, iklan tidak boleh menyatakan bahwa produk terkait selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sempurna gizinya. Pelanggaran menurut UU tentang Perlindungan Konsumen, pada iklan tersebut menyatakan bahwa produk yang dijual memiliki faedah yang real atau nyata. Bab 4 pasal 9 menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Berikutnya, pelanggaran menurut UU tentang Penyiaran. Pelanggaran pada iklan tersebut adalah tangan yang diikat di mobil dan ditarik menggunakan kendaraan. Bab 4 pelaksanaan siaran, pasal 36 poin 5 bagian B, menonjolkan unsur kekerasan. Music on, music on. Candles on, candles on. Open door, open door. Delicious. Bikin juice. Temboknya kotor. Nalakan kompor. Stop. Antar sop. Banyak hal bisa menodai tembok rumah kita. Pakai cat tembok Super Silk Anti Noda. Sekali bilas, langsung bersih. Dengan Silky Smooth Technology. Dan puluhan ribu warna pilihan. Cat tembok Super Silk Anti Noda. Sekali bilas, langsung bersih. Percaya, Avian Brands. Iklan berikutnya terdapat pada pelanggaran menurut etika pariwara Indonesia, benda makanan yang terbuang secara sia-sia. Pasal 1.14, iklan tidak boleh menampilkan pemborosan terhadap makanan atau minuman. Pelanggaran berikutnya terdapat pada blender yang terbuka, kompor yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan, serta piring yang terjatuh. Pasal 1.10, iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Berikutnya, pelanggaran menyatakan bahwa produk yang dimiliki terpercaya. Pasal 1.2 poin 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif atau kata-kata berawalan terkecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran menunjukkan jika menggunakan produk tersebut noda akan mudah hilang dalam sekali usap. Pasal 1.12 hiperbol dilakukan sepanjang dimaksud sebagai penarik perhatian atau humor menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran pada iklan tersebut memberikan informasi bila menggunakan produk tersebut sekali usap noda akan hilang. Pasal 4 bagian C, hak atas informasi yang benar mengenai jaminan barang atau jasa. Berikutnya, pada iklan tersebut memberikan sebuah janji yang belum pasti kebenarannya. Pelanggaran menurut Undang-Undang tentang Penyiaran. Pelanggaran tersebut adalah klaim produk berupa sekali usap langsung hilang. Bab 4 pasal 36 poin 5, isi siaran dilarang bersifat menghasut atau bohong. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya, sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Berikut pelanggaran-pelanggaran dari iklan tersebut. Yang pertama dari etika pariwara Indonesia tentang pasal 1.2 poin 1.2.3, yaitu penggunaan kata 100% dan murni harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pada Undang-Undang Penyiaran bab 4 pasal 36 poin 5, isi siaran dilarang menyatakan kebohongan. Pelanggaran berikutnya terdapat pernyataan Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tercemar. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2
bahasa poin 1.2.2 iklan tidak boleh menggunakan kalimat superlatif berawalan terkecuali disertai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 poin C dan poin G, yaitu hak atas informasi yang benar mengenai barang atau jasa serta hak untuk dilayani secara jujur. Pelanggaran selanjutnya mengenai aqua tanpa zat bahaya serta terasa dingin tanpa didinginkan. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab 4 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 9 poin K, yaitu menawarkan sesuatu yang janjinya belum pasti. Dan selanjutnya ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 poin H, yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barangnya tidak sesuai dengan perjanjian dalam iklannya. Buru-buru. We got you, Gojek cepat jemput. Buru-buru. We got you, Gojek cepat jemput. Biri-biri. We got you, Gojek cepat jemput. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah orang yang terlihat buru-buru. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia bagian tata krama isi iklan. Poin 1.10 keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan. Poin 1.12 hiperbola. Boleh ditampilkan sebagai penarik perhatian dan rumor dan ditampilkan secara jelas. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah tema iklan ditampilkan secara 3 kali. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia bagian tata krama wahana iklan. Pasal 4.6 media daring. Poin 4.6.2 materi iklan. Iklan yang sama tidak boleh menampilkan secara sama cara 2 kali. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah terdapat hewan kambing. Iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia pasal 3.12 tentang hewan. Poin 3.12.1 hewan hanya dapat ditampilkan untuk tujuan menjaga kelestariannya. Poin 3.12.3 iklan yang terdapat hewannya harus memperhatikan segi pelestariannya. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah terlihat orang yang memesan ojek online dan si ojek online tersebut langsung datang. Iklan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1A. Iklan tidak boleh mengelabui mengenai ketepatan waktu penerimaan barang dan jasa. Pasal 16A, pelaku usaha dilarang untuk tidak mendapati pelaksanaan kesepakatan waktu penyelesaian barang atau jasa yang dijanjikan. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah seorang driver ojek yang langsung minum kopi panas dan memesan ojek yang buru-buru. Iklan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 20. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas segala iklan yang dibuat dan segala akibat yang ditimbulkan dari iklan tersebut. Pelanggaran yang ada pada iklan tersebut adalah orang pemesan ojek yang menjadi prioritas di saat driver sedang melakukan aktivitas lain. Iklan tersebut melanggar Undang-Undang tentang penyiaran di bagian isi siaran pasal 36 poin 4. Isi siaran tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Sekian dari kelompok Aksata. Pada audiens yang terhormat, bijaklah saat melihat tayangan iklan dimanapun kalian berada. Cari tahu dan pastikanlah kembali kebenaran jaminan dan klaim dari produk tersebut. Jika tidak sesuai, laporkanlah kepada lembaga atau institusi resmi yang dapat menangani hal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.